dalam pelajaran agama Katolik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang keunikanku sebagai citra Allah. Setiap manusia itu unik, tak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Keunikan manusia terdiri dari keunikan fisik, keunikan psikis, keunikan bakat atau kemampuan, keunikan pengalaman hidup. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit untuk dipahami bila semua itu sama dalam segala hal? Anak-anak yang terkasih, materi pembelajaran kita hari ini adalah makna keunikanku sebagai citra Allah. Sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan diri. Pandangan kitab suci mengenai keunikan diri sebagai citra. Yang pertama kita akan lihat makna manusia sebagai citra. Aku berbeda dari ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Perbedaan ini terdapat dalam 3 keunggulan manusia sebagai anugerah Allah yang tidak dimiliki ciptaan lainnya, yakni manusia memiliki akal budi. Akal budi manusia mampu menyadari dirinya, misalnya mengetahui namanya, bakatnya, mengenal cita-citanya, dan mampu mengontrol perasaan dan lain-lain. Dengan akal budi juga manusia menyadari apa yang ada di luar dirinya, misalnya mengetahui nama orang tua, mengetahui nama teman sekelasnya, menyadari keberadaan ciptaan lainnya. Dengan akal budi juga manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Keunggulan manusia yang kedua adalah memiliki hati nurani. Dengan hati nurani manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keunggulan manusia yang ketiga adalah memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia mampu menentukan pilihan hidupnya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Misalnya, saya memilih untuk sekolah, maka saya harus belajar yang giat. Makna manusia sebagai citra Allah yang kedua adalah aku berbeda dari manusia lainnya. Allah menciptakan manusia berbeda dengan sesama manusia. Setiap orang dianugerahi karunia yang unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini, bahkan oleh saudara kembar. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan diri. Sikap yang pertama adalah sikap positif. Sikap ini ditandai dengan sikap menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Sikap yang kedua adalah sikap negatif. Misalnya merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya, misalnya operasi plastik. Penampilan luar selalu lebih penting. Berikut kita akan lihat pandangan kitab suci tentang keunikan manusia sebagai citra. Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah marahi, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah maha baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lain. Ia adalah ciptaannya Allah yang bermartabat luhur. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya tentang tugasku sebagai citra Allah.